Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Ariel dengan sambuk L13123202 dari Fakultas Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi skema pengelolaan perhutanan sosial dengan skema hutan adat dan hutan rakyat. Saya perwakilan dari kelompok 5 kelas HTE dengan dosen pengampu Insinyur Abdul Rahman S. Hud MP. Latar belakang. Pembaruan skema perhutanan sosial yang digaungkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016 melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83 Tahun 2016 tentang perhutanan sosial didasari oleh perjuangan dan evaluasi yang dilakukan oleh para pihak guna mendukung skema perhutanan sosial yang lebih berkeadilan dan serta elaborasi pengalaman yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pengelolaan perhutanan sosial. Skema perhutanan sosial merupakan suatu konsep yang ditawarkan dengan melegalisasi akses kepada masyarakat dengan harapan masyarakat dapat melakukan pengelolaan hutan melalui berbagai skema perizinan maupun konsesi. Adanya skema perhutanan sosial diharapkan dapat berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, mengurangi angka pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sistem hutan rakyat dalam Sistem sistem hutan rakyat dalam perspektif sistem tersusun atas komponen utama yakni sumber daya lahan, tanaman yang dibudidayakan, sumber daya manusia, manajemen ataupun aktivitas dan tujuan mengelola hutan rakyat. Bergantung sudut pandang sistem yang diteliti, maka komponen sistem dapat berbeda. Rumusan masalah ada 4 poin, yaitu poin pertama, menjelaskan ragam sistem pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat. Poin kedua, menjelaskan perbedaan orientasi pengelolaan hutan adat dan hutan rakyat. Poin ketiga, menjelaskan praktik baik dan penerapan skema hutan adat dan hutan rakyat. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat. Ragam sistem pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat. Pasal 203 PP nomor 22 tahun 2021 menyatakan bahwa pemanfaatan hutan melalui pengelolaan perhutanan sosial di dalam kawasan hutan negara dan hutan adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya. Diperlukan pemberanian persetujuan, pengangkutan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat. Adapun kegiatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi penetapan area dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendamping, dan kemitraan lingkungan. Berdasarkan pasal 214 PP nomor 23 tahun 2021, hutan desa dapat dilaksanakan dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Pemanfaatan hutan desa dalam kawasan hutan lindung meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pemanfaatan hutan desa pada hutan produksi meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Ragam sistem pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat. Berdasarkan pasal 204 PP nomor 23 tahun
tahun 2021, pengelolaan perhutanan sosial ini terdiri atas yaitu hutan desa adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Hutan tanaman rakyat atau disebut dengan HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin pelestarian sumber daya hutan, hutan adat, dan hutan kemitraan kehutanan. Perbedaan orientasi pengelolaan hutan adat dan hutan rakyat. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P17 garis miring MENLHK garis miring SETJN garis miring KUM titik 1 garis miring 8 garis miring 2020 tentang hutan adat dan nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, dapat disimpulkan bahwa penetapan hutan adat dilakukan dengan kriteria berada di wilayah adat yang berasal dari dalam atau luar kawasan hutan negara. Adanya area adanya area berhutan yang dikelola oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sesuai adat istilah dengan batas yang jelas serta masih dilakukan kegiatan pengumpulan hasil hutan di sekitar wilayah hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Undang-undang Kehutanan hanya mengakui hutan negara dan hutan hak, sedangkan hutan adat dinyatakan sebagai bagian dari hutan negara yang berada dalam wilayah adat dan dikelola oleh masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, hak masyarakat hukum adat atas sumber daya hutan diposisikan sebagai bagian dari hak negara atau dengan kata lain negara meminjamkan hak kepada masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan adatnya. Pengelolaan hutan adat juga merupakan praktik yang didasarkan pada hak kolektif masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah adat mereka. Hak tersebut mencakup wewenang penuh atas tanah dan hutan yang mereka kelola berdasarkan sistem, norma, dan hukum adat yang telah lama berkembang dalam komunitas tersebut. Praktik Praktik baik dan penerapan skema hutan adat dan hutan masyarakat. Skema hutan rakyat lahir dari inisiatif masyarakat untuk mengelola lahan milik mereka dan menanam beberapa jenis pohon, baik baik untuk tujuan kayu maupun non-kayu. Di Desa Bandar Dalam, di Desa Bandar Dalam menunjukkan bahwa pengelolaan hutan rakyat sudah cukup baik dalam penanaman dan pemeliharaan. Meskipun masyarakat hasil hutan masih menjadi kelemahan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan rakyat. Dalam konteks hutan adat, praktik baik terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan pasca izin perhutanan sosial. Bentuk partisipasi ini bukan hanya menjaga keberlanjutan ekologis, tetapi juga memperkuat nilai budaya dalam identitas masyarakat adat. Namun, tantangan tentang- tantangan tetap ada, terutama dalam aspek tata kelola, kelembagaan, dan penyelesaian konflik tenurial. Meskipun hutan nagari di Sumatera Barat sudah diakui secara formal, proses pengelolaan masih menghadap hambatan perubahan prosedur perizinan, perizinan rumit serta sengketa pemilikan lahan. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengakuan legal perlu disertai dengan mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif agar manfaat hutan adat benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tantangan pengelolaan skema hutan adat dan hutan rakyat. Kebijakan negara belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat adat dalam mengamankan
hak mereka atas hutan. Selain regulasi, kelembagaan dan pendampingan juga menjadi kendala besar. Adanya kesenjangan signifikan antara pendampingan pemerintah pada tahap sebelum izin dan setelah izin perhutanan sosial ditertibkan. Dukungan yang kuat di awal proses ternyata tidak berlanjut dalam bentuk penguatan kapasitas dan bimbingan pasca izin, sehingga masyarakat kerap ditanggalkan tanpa panduan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Situasi ini berdampak pada lemahnya kelembagaan lokal dan berkurangnya daya tahan masyarakat terhadap dinamika sosial maupun ekonomi di sekitaran kawasan hutan. Tantangan lain muncul pada level implementasi di lapangan. Kasus di Sumatera Barat menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi tentang hutan nagari, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Sinkronisasi regulasi antara provinsi dan kabupaten belum berjalan efektif. Akibatnya, masyarakat sering menghadapi kebingungan dalam menjalankan pengelolaan karena aturan yang berlaku di satu tingkat pemerintah tidak selalu sesuai dengan ditingkatkan aturan di tingkat lain. Hal ini menimbulkan keraguan sekaligus memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap konsisten kebijakan pemerintah. Efektivitas perhutanan sosial dalam kaitannya dengan konservasi juga menjadi persoalan serius. Kesimpulan, skema pengolahan hutan sosial melalui hutan rakyat dan hutan adat merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Hutan rakyat memberi ruang bagi individu atau kelompok masyarakat untuk mengelola lahan dengan pendekatan partisipatif. Sementara hutan adat mengembalikan hak-hak historis masyarakat hukum adat atas wilayah kelola yang telah mereka variasi secara turun-temurun. Proses proses pengakuan hutan adat berjalan lambat karena birokrasi yang berbelit dan ketidakpastian hukum. Hutan rakyat juga mengalami kendala pada aspek kelembagaan dan terbatasnya pendampingan pasca izin yang membuat masyarakat kesulitan dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan. Di tingkat praktis, sinkronisasi menimbulkan kebingungan dalam penerapan aturan di lapangan. Dari sisi konservasi, efektivitas pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial belum sepenuhnya maupun menjaga fungsi ekologis. Sementara konflik norma antara aturan negara dan kearifan lokal masih kerap menjadi sumber permasalahan. Saran, itu saran dari saya. Pemerintah perlu menyadarkan regulasi pengakuan hutan adat dan mempercepat proses legalisasi agar masyarakat hukum adat memiliki kepastian hukum yang jelas dan sinkronisasi. Regulasi antar level pemerintah harus diperkuat agar kebijakan perhutanan sosial dapat dijalankan dengan konsisten tanpa tumpang tindih. Aspek aspek konservasi dan keberlanjutan ekologi harus dijadikan prioritas melalui sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya semohon maaf. Saya Hiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.